Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang teks negosiasi, teks prosedur, dan juga teks eksposisi, bahkan juga kita sudah mempelajari tentang debat. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang puisi. Jadi yang pertama itu ada pengertian puisi. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi itu merupakan ragam sastra yang bahasanya itu terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan juga bait. Nah, jadi puisi itu dibuat berdasarkan ungkapan perasaan seseorang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung makna, irama, dan juga mantra ataupun bait seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis puisi. Yang pertama ada puisi lama. Nah, jadi puisi lama itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pantun. Jadi di situ dapat kita lihat ciri-ciri pantun. Yang pertama itu ada terdiri dari 4 baris. Kemudian yang kedua ada tiap-tiap baris itu terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Yang ketiga, 2 baris pertama itu disebut dengan sampiran, sedangkan 2 baris yang terakhir itu disebut dengan isi. Kemudian ciri yang terakhir ada rima akhirnya itu berbunyi AB-AB. Nah, jadi pantun itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, di situ ada pantun kilat atau pantun karmina. Contohnya, burung elang, burung kutilang, aku pulang membawa uang. Itu adalah contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, di situ ada kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Nah, jadi berdasarkan contoh pantun kilat atau pantun karmina ini, bisakah kalian simpulkan apa sih pengertian dari pantun kilat atau pantun karmina ini? Ada yang bisa menjawab? Pantun yang hanya terdiri atas 2 baris. Iya. Yang lain? Apakah ada lagi pendapatnya? Kurang lebih sama, Ibu. Yang mana baris pertamanya itu merupakan sampiran dan baris keduanya merupakan isi, Bu. Ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan pengertian pantun kilat atau pantun karmina itu merupakan pantun yang terdiri dari 2 baris. Yang pertama itu merupakan sampiran, yang keduanya itu merupakan isi. Seperti itu. Selanjutnya, jenis pantun yang kedua itu ada pantun berkait atau seloka. Contohnya di situ dapat kita lihat, sarang Garuda di pohon beringin, buah kemuning di dalam puan. Sepucuk surat dilayangkan angin, putih kuning sambutlah tuan. Kemudian yang kedua di situ ada buah kemuning di dalam puan, dibawa dari Indragiri. Putih kuning sambutlah tuan, sambutlah dengan si tangan kiri. Nah, jadi berdasarkan contoh ini, bisakah kalian simpulkan apa sih pengertian dari pantun berkait atau seloka ini? Ada yang bisa nggak menyimpulkan dari contoh yang Ibu tayangkan di sini? Itu, Bu, pantun berkait terdiri dari beberapa bait dan bait yang satu dengan bait yang lain itu saling berkesinambungan atau saling sambung menyambung. Baik, yang lainnya apakah ada pendapat juga? Polanya AB-AB, Bu. Baik, yang lain lagi apakah ada atau sudah?
izin menjawab, Bu. Kalau Ya, silakan. baris kedua dan keempat pada bait 1 dipakai kembali pada baris pertama dan ketiga pada bait kedua. Demikian pula seterusnya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semuanya itu jawabannya sangat benar sekali. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan pengertian dari pantun berkait ini. Jadi pantun berkait atau seloka ini merupakan pantun yang terdiri dari beberapa bait. Dan bait yang satu dengan bait yang lainnya itu saling sambung menyambung seperti itu. Jadi di sini baris kedua dan baris keempat di sini dipakai kembali dalam baris pertama dan juga baris ketiga pada bait yang kedua, seperti itu. Yang selanjutnya adalah talibun. Dapat kita lihat contohnya di situ. Yang pertama, baris pertama itu ada tangkap macan, siapkan parang, parang tajam, hilangkan sengsara. Macan mati, tinggalkan permata untuk persembahan bagi Adinda. Jadi baris yang pertama ini merupakan sampiran. Kemudian yang kedua di situ ada Kakanda mengarungi lautan garang untuk pergi demi hilangkan lara. Di sini Adinda tak pernah pejamkan mata demi menunggu kepulangan Kakanda. Nah, di situ merupakan isi. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan pengertian dari talibun ini apa sih? Seperti itu. Ketika kita sudah melihat contohnya. Talibun itu pantun yang susunannya bisa terdiri dari 6, 8, atau 10 baris, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang lain lagi? Dia terdiri dari sampiran dan isi, Bu. Ya, benar. Yang lain, apakah sudah selesai? Ada lagi? Polanya ABCD, Bu. Ah, ya. Jadi dapat kita simpulkan pengertian talibun ini merupakan pantun yang susunannya bisa terdiri dari 6, 8, ataupun 10 baris seperti itu. Pembagian baitnya itu sama seperti pantun yang biasanya, seperti terdiri dari sampiran dan juga terdiri dari isi. Jika bait yang pertama terdiri dari 6 baris, maka 3 baris pertama itu merupakan sampiran, sedangkan 3 baris berikutnya itu merupakan isi. Paham? Paham, Bu. Baik, yang selanjutnya jenis pantun di sini ada syair. Di sini langsung saja Ibu jelaskan, syair itu merupakan puisi lama yang merupakan pengaruh kebudayaan Arab. Dapat kita lihat di situ ada ciri-ciri syair. Yang pertama, dia itu terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap-tiap barisnya itu terdiri dari 8 sampai 10 suku kata. Yang ketiga itu tidak memiliki sampiran. Jadi semuanya itu merupakan isi. Nah, jadi syair itu tidak mempunyai sampiran. Yang terakhir ada berima akhir AA. Seperti itu. Yang selanjutnya ada gurindam. Dapat kita lihat di situ ciri-ciri dari gurindam yang pertama, dia itu terdiri dari 2 baris yang berirama. Yang kedua, baris pertama itu biasanya adalah sebab seperti hukum ataupun pendirian. Yang ketiga, baris keduanya itu merupakan jawaban atau dugaan. Dan yang terakhir di situ gurindam berupa nasihat ataupun ajaran. Selanjutnya adalah jenis pantun yang terakhir adalah mantra. Mantra itu merupakan puisi lama yang terikat oleh aturan-aturan baku. Salah satu jenis puisi tua yang keberadaannya dianggap memiliki kekuatan gaib seperti itu. Nah, baik, untuk materi yang pertama di sini tentang puisi lama itu sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita memasuki materi yang berikutnya? Paham, Bu.
Baik, kalau misalnya paham, kita masuk ke yang bagian kedua. Di sini ada puisi baru. Nah, jadi puisi baru ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada puisi naratif, yang kedua ada puisi lirik, dan yang ketiga ada puisi deskriptif. Kita masuk ke materi yang pertama dulu, yaitu tentang puisi naratif. Nah, jadi puisi naratif ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada balada, yang kedua ada romansa. Nah, jadi kita masuk ke yang pertama. Di sini ada balada. Nah, pengertian balada itu adalah puisi atau sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan. Contohnya balada Pembungkus Tempe karya W.S. Rendra. Jadi kalian bisa cari contohnya ini di Google atau di internet. Di situ kalian baca sendiri. Di situ ada banyak sekali contoh-contoh balada karya W.S. Rendra seperti itu. Jadi yang kedua di sini ada romansa. Romansa itu merupakan jenis puisi yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan dan diselingi perkelahian ataupun petualangan. Contohnya adalah dalam judul Asmaradana karya W.S. Rendra. Yang selanjutnya, yang kedua, di sini ada puisi lirik. Puisi lirik ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada elegi, yang kedua ada serenada, dan yang ketiga ada ode. Yang pertama di sini ada elegi. Elegi merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Contohnya Senja di Pelabuhan Kecil karya Hairil Anwar. Jadi kalian bisa cari sendiri di internet ya. Yang kedua ada serenada. Serenada merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan maksudnya. Jadi contoh serenada itu seperti serenada hitam, serenada biru, dan juga serenada kelabu karya W.S. Rendra. Yang terakhir di situ ada ode. Ode merupakan puisi yang berisikan pujaan terhadap seseorang, hal, ataupun kejadian. Jadi contohnya di situ dapat kita lihat adalah puisi untuk guru, yang dimana puisi untuk guru ini menyajikan pujaan atau cara kita mengapresiasi terhadap seorang pengajar seperti itu. Yang terakhir di sini ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif di sini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada satire dan yang kedua ada puisi impresionistik. Yang pertama di sini ada satire. Satire itu merupakan jenis puisi yang dimana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan yang sebaliknya. Contohnya Negeriku karya Gusmus. Yang kedua di sini ada puisi impresionistik, yang merupakan puisi yang dibuat oleh penyair berdasarkan ungkapan kesan penyair terhadap suatu hal. Nah, jadi jenis puisi lama itu terbagi menjadi 3 bagian di sini. Sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas kita masuk ke materi yang terakhir pada hari ini. Nah, di sini ada pengertian tema, suasana, dan juga makna. Dapat kalian lihat di situ, pengertian tema. Tema itu merupakan pokok persoalan yang akan diungkapkan dengan penyair. Kemudian yang kedua, di situ ada suasana. Suasana itu hal yang diungkapkan dalam puisi. Nah, jadi suasana itu banyak sekali, misalnya seperti duka, suasana duka, suasana bahagia, senang, ataupun kecewa, sesuai dengan isi puisi.
Selanjutnya di situ ada makna. Makna itu merupakan pesan atau amanat yang disampaikan oleh penyair. Jadi dalam setiap puisi itu terdapat makna ataupun pesan yang disampaikan oleh penyair kepada pembacanya, seperti itu. Nah, jadi di sini Ibu ada contoh puisi dan Ibu minta kalian untuk menganalisis puisi ini sesuai dengan tema, suasana, dan juga maknanya. Jadi mungkin Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian menganalisis terlebih dahulu. Apakah cukup aja waktunya 5 menit? Atau mungkin kebanyakan atau kedikitan mungkin? 2 menit aja, Bu. Yakin 2 menit aja? 1 menit aja, Bu. 2 menit aja ya, karena ini kan puisinya pendek aja seperti itu, nggak panjang. Jadi Ibu kasih waktunya 2 menit aja untuk kalian menganalisis apa sih pesan dari puisi ini, apa sih suasananya dalam puisi ini, apa sih tema dalam puisi ini, seperti itu. 2 menit dimulai dari sekarang ya, Ibu tunggu. Baik, sudah selesai, waktunya sudah habis. Siapa yang ingin menjawab pertama? Apa tema yang terdapat pada puisi pada suatu hari nanti ini? Saya, Bu. Ya, Windy. Apa temanya? Kesetiaan, Bu. Kesetiaan. Yang lain? Apakah ada lagi yang selain kesetiaan atau setuju kesetiaan semua? Setuju, Bu. Baik, setuju ya. Setuju, Bu. Yang keduanya ada apa tadi? Ada suasana. Nah, apa suasana yang terdapat dalam puisi ini? Ada yang bisa menjawab? Apa suasana yang terdapat dalam puisi ini? Ayo. Hening dan mengharukan, Bu. Hening dan mengharukan. Yang lain, apakah setuju atau ada pendapat lain? Atau setuju semua? Setuju semua, Bu. Setuju, Bu. Setuju ya. Untuk suasananya itu ya hening dan mengharukan. Selanjutnya yang terakhir adalah pesan atau amanat yang disampaikan dalam puisi ini. Penyair ingin menyampaikan kesetiaannya kepada pembaca, walaupun ia sudah tidak ada, pembaca tidak usah bersedih, karena dia akan tetap setia dan tetap bisa menemani pembaca dengan karya-karyanya, Bu. Iya, benar sekali. Yang lain apakah ada pendapat lagi atau setuju semuanya sama jawaban Indah tadi? Setuju, Bu. Setuju ya? Baik, kalau semuanya setuju, berarti semuanya di sini sudah bisa ya untuk menganalisis tema, suasana, dan juga makna dalam puisi. Bisa ya? Nanti kalau Ibu kasih soal lagi, bisa ya menganalisisnya? Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu. Dapat kita simpulkan tadi, untuk tema dari puisi ini adalah kesetiaan. Untuk suasana dalam puisi ini hening dan juga mengharukan seperti itu. Dan yang terakhir makna yang disampaikan dalam puisi ini yaitu penyair itu atau penulis itu ingin menyampaikan kesetiaannya pada pembaca walaupun nantinya ia sudah tidak ada. Tetapi pembacanya tidak usah bersedih seperti itu karena dia akan tetap setia dan tetap bisa menemani para pembaca dengan karya-karyanya seperti itu. Nah, jadi sekian mungkin materi yang Ibu sampaikan pada hari ini tentang puisi. Jika kalian masih ada yang belum mengerti atau belum paham, silakan bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah bisa dipahami, Bu. Sudah bisa dipahami, Bu. Baik, kalau sudah bisa dipahami,
Di sini ada jenis pantun. Burung irian cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Nah, ini tadi kita sudah belajar. Termasuk jenis puisi apakah ini? Yang ada 2 baris seperti ini. Yang pertama merupakan sampiran dan yang kedua merupakan isi. Contoh Pantun puisi kilat, apa ini? Bu. Pantun kilat, Bu. Ya, benar sekali. Jadi kalian sudah mengerti tentang puisi, bahkan juga jenis-jenis puisi seperti itu. Jadi, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Berhubung waktunya juga sudah selesai, Ibu akhiri sampai sini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama.